Toxic positivity. Bagaimana menghindarinya? Sobat NH, apa yang akan kalian pikirkan ketika mendengar toxic positivity? Mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung dengan topik ini. Kita tahu bahwa toxic identik dengan sesuatu hal yang tidak baik. Tapi, mengapa bisa diikuti dengan kata positif? Jadi sob, toxic positivity adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa menerima hal-hal negatif yang terjadi dalam hidupnya. Ia hanya menerima sisi positifnya saja untuk masuk dalam hidupnya dan orang lain. Yang jadi permasalahan adalah kalimat-kalimat positif yang diucapkan belum tentu dianggap sebagai kalimat penenang bagi orang yang mendengarkannya. Ketika orang lain sedang sedih, kesal, atau berada pada kondisi terpuruk, mereka tidak membutuhkan kalimat yang seperti itu. Jika kalimat seperti itu diucapkan, bisa saja membuat mereka marah, tersinggung, atau menjadi tertekan dan rendah diri karena beban dari kalimat yang diucapkan. Tanpa sadar, kalimat toksik yang diucapkan justru seperti memaksanya untuk mengubur berbagai emosi atau perasaan yang dirasakan olehnya. Agar tidak menjadi orang yang seperti itu, sobat bisa melakukan beberapa hal ini. Pertama, jadilah pendengar yang baik. Saat ada teman yang bercerita, dengarkan sampai ia menyelesaikan ceritanya. Terkadang, orang yang sedang down membutuhkan seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya tanpa butuh nasihat atau saran. Kalau kamu dipilih untuk mendengarkan curhatnya, berarti kamu sudah dipercaya olehnya untuk berbagi cerita. Kamu juga harus bisa menjaga rahasianya. Kedua, pahami dan hargai perasaannya. Ketika ada orang yang curhat kepadamu, cobalah untuk memahami dan menghargai perasaannya. Biarkan ia meluapkan apa yang sedang ia rasakan. Tunjukkan rasa empati, dan jangan menghakimi apa yang ia rasakan, karena itu akan menjadi lebih baik. Mereka membutuhkan orang lain yang mendengarkan dan memahami keadaannya, bukan orang yang menghakimi dan menyalahkannya. Ketiga, jangan membandingkan dengan orang lain. Sobat, jangan sampai kalian mengucapkan kalimat yang membandingkan keadaannya dengan keadaan orang lain ya. Kalimat itu tidak akan membuat orang lain termotivasi, bahkan malah bisa membuatnya semakin down. Setiap orang tidak memiliki kekuatan yang sama saat menghadapi cobaan, dan tidak sama pula dalam memandang permasalahan. Cobalah untuk menempatkan dirimu di posisinya jika hal yang sama terjadi. Keempat, berikan nasihat atau saran tanpa menyinggung perasaan. Jika temanmu membutuhkan saran, berilah saran yang membuat temanmu termotivasi dan mau mulai berubah. Perhatikan kalimat yang dipilih agar tidak membuatnya semakin terpuruk. Berilah saran saat ia memang meminta. Jangan terburu-buru memberikan saran saat dia sedang bercerita, apalagi jika kamu sampai memotong pembicaraannya. Kelima, ubahlah kalimatmu. Alih-alih berkata, lihat deh sisi positifnya, jangan ngeluh mulu. Cobalah ganti dengan, kamu sedih ya? Aku bisa bantu apa biar perasaanmu lebih baik? Penggunaan kalimat saat memberikan nasihat memang perlu diperhatikan. Mungkin kita merasa kalimat positif itu akan baik baginya, namun kita tidak tahu bagaimana ia akan menerima kalimat itu. Jadi sob, toxic positivity memang perlu untuk kita hindari ya. Mulai dengan belajar mendengarkan orang lain dan memahami perasaannya, perlahan mengubah apa yang kita ucapkan agar menjadi sesuatu yang tidak menyakitkan untuk orang lain.